Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masa pandemi ini, semoga anak-anak selalu terhindar dari virus atau penyakit yang mematikan ini, yaitu COVID-19 ini. Dengan cara anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak, serta mencuci tangan. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita berkenalan dulu. Mungkin anak-anak sudah banyak yang kenal dengan Bapak, walaupun Bapak belum pernah mengajar di kelas anak-anak. Nah, ini ada nama lengkap Bapak, silakan anak-anak paham ini atau dilihat ya. Dan ini materi pertama kita yaitu perkembangan wilayah Indonesia. Nah, baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu sistem administrasi wilayah Indonesia. Nah, mungkin anak-anak baru dengar tentang sistem administrasi wilayah Indonesia. Apa itu sistem administrasi wilayah Indonesia? Sistem administrasi wilayah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah. Nah, sistem ini berguna untuk mengatur dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Jadi, maksudnya kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah. Jadi, wilayah ini diatur sedemikian rupa berdasarkan letaknya dikelompokkan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi wilayah Indonesia, sehingga jika terjadinya administrasi yang baik dan keutuhan terjaga, wilayah kita tidak mudah diakui atau diklaim oleh negara lain. Paham nak ya? Untuk selanjutnya, secara administrasi, wilayah Indonesia dibagi dua. Nah, secara administrasi, wilayah Indonesia dibagi dua. Yang pertama ada pemerintah pusat. Anak-anak mungkin sering dengar apa itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu dalam hal ini adalah presiden. Karena presiden itu merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, presiden itu memegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Yang berikutnya ada pemerintah daerah. Nah, mungkin anak-anak juga pernah dengar apa itu pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu adalah pemerintahan atau kekuasaan yang dilaksanakan di daerah. Jadi untuk daerah itu ada kepala daerah dan DPRD-nya. Jadi untuk wilayah, misalnya wilayah provinsi, kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang gubernur dan diawasi atau didampingi oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1. Nah, begitu juga dengan untuk wilayah kabupaten. Wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi oleh wakil bupati serta ada DPRD-nya juga, DPRD tingkat 2 ya. Selanjutnya sekarang ada asas desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ada asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, jadi dekonsentrasi ini pelimpahan wewenang dari presiden langsung kepada gubernur atau instansi vertikal di wilayahnya. Misalnya, instansi vertikal itu misalnya Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Keuangan itu ya. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada daerah otonom. Apa itu daerah otonom? Daerah otonom yaitu daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut.
Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Nah, untuk daerah otonom ini kita setahu Bapak ada daerah istimewa Aceh ya yang merupakan Serambi Mekah dan ada daerah istimewa Yogyakarta yang masih menganut sistem kesultanan atau ada eh, istana ya, istana sultan. Nah, selanjutnya ada otonomi daerah. Nah, mungkin anak-anak sering dengar otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Jadi, otonomi daerah itu artinya suatu daerah berhak mengurus atau mengambil kebijakan tentang daerahnya sendiri. Nah, jadi kepala daerahnya, misalnya bupati, berhak menerapkan atau mengatur atau membuat peraturan perundang-undangan atau eh, aturan perda, ya, peraturan daerah yang mengatur tentang wilayahnya atau daerah yang mereka kuasai. Nah, biasanya menyesuaikan dengan keadaan di wilayah tersebut. Nah, perda ini atau peraturan daerah ini tanpa dicampuri oleh pemerintah pusat. Nah, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Jadi, daerah tersebut berhak untuk mengatur atau memajukan potensi yang ada sesuai khas daerah tersebut tanpa mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Jadi intinya untuk kesejahteraan rakyat dan keamanan rakyat di daerah tersebut. Nah, selanjutnya kepala daerah, ya mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau sudah pernah baca apa itu kepala daerah. Nah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut dengan kepala daerah. Nah, untuk daerah tingkat 1 atau disebut provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, gubernur itu dipilih oleh rakyat ya dan didampingi oleh seorang wakil gubernur. Diadakan pemilihan secara langsung. Nah, daerah tingkat 2 disebut kabupaten atau kota, kota madya yang dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur atau untuk kabupaten disebut wakil bupati atau untuk wali kota disebut wakil wali kota. Nah, kesemua ini, kepala daerah ini semuanya dipilih langsung oleh rakyat dengan cara pemilihan langsung. Ya, nah itu saja anak-anak pertemuan pertama pada hari ini. Semoga anak-anak paham dan diulang lagi ya. Diulang-ulang terus dan dibaca referensi lainnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.